Checkpoint goes to Bangka Belitung. Nah, kemarin kan kita udah menikmati ya keseruan dari wisata yang terkenal juga nih di Pulau Bangka, yaitu Bukit Peramun. Dan sekarang aku juga pengen menikmati pantai nih yang dulunya terkenal banget sampai sekarang sih, karena di sini ya di pantai Tanjung Tinggi ini terkenal dengan film Laskar Pelangi nih guys. Nah, dan filmnya ini dulu pada tahun 2008 dan mungkin ya anak-anaknya udah gede banget kali ya guys. Nah, kalian penasaran kan di dalam kayak gimana? Yang katanya nih banyak banget batu-batu granitnya. Ayo kita ceki. Ceker, inilah kekayaan Indonesia. Dan lihat nih guys, ternyata banyak banget batu-batunya. Mulai dari ukuran kecil, ada yang paling gede-gede juga. Dan lihat kan, indah banget. Jadi nggak perlu kemana-mana, kita di Indonesia aja banyak tempat-tempat atau sumber kekayaan wisata yang ada di Indonesia nih guys. Oke, saya mau lanjut explore yang lain lagi guys. Bye! Sobat Ceker, wah seru banget ya, walaupun siang-siang gini terik bikin panas, tapi jiwa petualang untuk menjelajahi Pulau Belitung masih ada guys. Nah sekarang nih gue udah ada di Geosite Open Pit
Namsalu yang katanya nih di sini tuh kaya banget akan mineral timah, dan kita akan lihat bagaimana isinya dan apa aja sih yang akan kita explore di dalam sana. Saksikan terus Checkpoint Goes to Bangka Belitung. Nah, ini contoh dari berbagai macam mineral timah nih guys. Mbak, permisi. Mbaknya mau ke atas ya? Iya betul. Oh, kalau mau ke atas kita harus pakai APD dulu. Jadi kita harus pakai vest, rompi gitu, sama helm buat keselamatan kita nanti di atas. Oh, nah penting juga. Jadi kalau sobat ceker kesini jangan lupa ya untuk mengikuti protokol seperti menggunakan APD ini dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah, ini sambil nunggu nih sobat ceker menggunakan APD. Aku mau nanya, ini perbedaannya apa sih dari mineral? Ini jatuh sebutnya ini apa? Ini di sini ada batuan, sama batuan. ada mineral juga. Kalau ini sendiri, ini namanya mineral kuarsa. Oke. Ini mineral kuarsa. Kalau ini namanya batuan. Nah, di sini ada sekitar 3 jenis. Yang langsung bisa kita lihat di sini ada 3 jenis mineral. Yang warna hijau ini namanya klorit, yang agak merah ini namanya besi, Fe, yang sedangkan Boleh megang nggak? Oh, boleh. Sama yang putih-putih ini dia kuarsanya. Nih guys. Nih guys, lihat nih. Batu. Ini kalau batunya gede saya jadi Thanos nggak? Oh no. Jadi sebenarnya kalau batu itu kan gabungan dari mineral ya. Kalau ini kan dia cuma ada satu mineralnya namanya kuarsa. Jadi kandungannya namanya silika. Ini sama aja kayak kita bahan buat kaca gitu kan. Oh dari ini? Iya, ya, dari yang kayak gini, ini mineral kayak gini kuarsa. Coba aku pegang. Berat ya Teti? Aduh. Nih guys, kayak gini guys. Mineral kuarsa ya? Iya. Yang dipakai buat bahan-bahan sebagai kaca gitu. Kaca yang Terus bahan-bahan kaca gitu. bahan pokoknya kaca tuh dibuatnya pasti dari ini, Mbak. Kebanyakan itu. Kalau mineral water ada, Mbak? Mineral water. Mineral water ada. Nah, terus kalau yang kecil-kecil itu juga semuanya nanti di sana ada. Kalau yang ini, kalau misalnya yang ini ya, ini namanya kan drill core atau hasil kumpulan dari base metal. Jadi kalau di sana nanti kita nggak bisa lihat yang kayak gini, cuman kita bisa lihat lubangnya. Jadi waktu dia diambil kan dibikin lubang gitu. Jadi kalau di atas dia penting sendiri kita bisa lihat tempat dia pengambilan sampel core ini. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini tadi Mbaknya udah menjelaskan seputar bebatuan yang ada di sini sama mineral timah yang ada di sini. Nah, sekarang aku sama Mbaknya mau explore langsung ke atas nih guys. Penasaran kan sobat ceker? Ayo Mbak, kita langsung jalan aja Mbak. Tadi tuh aku udah diajarin ya sama Pak Idam ya. Ini kan tadi kan saya dapatnya kan katanya warisan budaya tak benda. Tapi sampai sekarang
masih disosialisasikan juga ya, kepada masih, masyarakat ya Pak kepada ya? siswa, kepada remaja, kepada lansia, bahkan di sekolah-sekolah itu kami masih terus bergulir sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, bahkan untuk senam pagi pun kami menggunakan tari sepen. Nah, tadi kan katanya tari sepan buding ini tuh katanya adalah tarian muda-mudi. Nah, Ya. Bapak mungkin bisa jelasin nih Ya. kepada Sobat Ceker. Gimana sih maksudnya? Ini adalah salah satu tari pergaulan. Tari pergaulan yang diciptakan pada tahun 1958. Itu adalah seorang tokoh pemuda yang datang ke desa kami. Dia itu merantau tahun 58. Diajarkanlah kepada remaja-remaja di desa Buding waktu itu. Bahkan turun-temurun sampai ke angkatan kami sekarang masih terus itu berkelanjutan. Bahkan bapak itu mempunyai putrinya yang main gendang itu. Bapak yang mengajarkan tari sepen itu, bapak itu berasal dari Kalimantan. Ya. Gitu Pak. Nah, kira-kira dari sanggar Bapak sendiri selain tadi kan tarian sepan nih, ada warisan budaya tak benda lainnya juga nggak yang disosialisasikan gitu kepada atau diperkenalkan? Diperkenalkan itu. Apa aja tuh Pak khas Belitung? Selain sepen, kami juga sekarang kan mempunyai sanggar, setiap tahun mengadakan event-event lomba di kabupaten. Kami juga membuat tarian kreasi baru yang kami gali, yang berasal dari histori-histori yang ada di desa, bahkan yang ada di Kabupaten Belitung Timur itu kami gali, kami ambil misalnya kegiatan masyarakat tempo dulu, bahkan misalnya legenda-legenda yang ada di desa itu kami angkat menjadi satu tarian. Keren banget guys, dan ternyata ya Sobat Ceker, tadi saya cobain tarinya agak susah ya Pak, mesti teliti dari mulai kaki, terus habis itu tangan karena juga. Tari sepen ini Kak mempunyai ciri khas yaitu tepuk tangan dan hentakan kaki. Hentakan kaki, tepuk Jadi, tangan dan hentakan kaki. Nah, dan saya juga terima kasih banget nih Pak, udah diperkenalkan dengan tariannya yang sangat bagus, dan semoga kelestarian bangsa seperti warisan budaya tak benda tarian ini masih terus berlanjut ya Pak ya. Iya, terus. Iya, terima kasih juga buat Bapak. Terima kasih buat semuanya. Nah, yaudah Sobat Ceker, kita langsung lihat ya tambang yang dulunya aktif tapi sekarang udah nggak aktif. Kita mau lihat bebatuan dan juga mineral timah yang ada di sana. Oke, Sobat Ceker, bye. Sobat Ceker, nah aku udah sama Mbak Cynthia nih. Sebutannya berarti di sini apa? Geologis. Ya, Residen geologisnya. Nah, kita udah ada di tempat yang dulunya sebagai tempat pertambangan ya Mbak ya. Nah, kalian bisa lihat tuh di sana ada terowongan kecil, ada beberapa yang dulunya dijadikan pertambangan aktif. Dan ini berhentinya pertambangan ini kapan? Tahun berapa? Itu sekitar 1993 kalau nggak salah. Tuh, udah lama banget guys. Nah, kalau misalnya kita samain dengan Kulong Biru ini nggak beda jauh nih guys. Tapi di sini lebih ke apa ya? Asam ya? Iya. Asamnya lebih jadi nggak bagus juga untuk kulit dan segala macam. Dan ini katanya ketinggiannya ada berapa level sih? Tadi itu 3 ya kalau nggak salah. Kalau di sini di bawah ini lagi ada sekitar 2 level lagi. 2 level lagi. Jadi jumlahnya ada sekitar 9 level. Total tingginya berapa Mbak? Itu pokoknya per level itu sekitar 40 meter. Wow. Jadi bisa dikalikan 9 level itu sekitar 36 meter. Berarti itu ngaruh juga ya sama ketinggian air ini juga sekitar segitu. Gila guys, kekayaan Indonesia tuh sangatlah banyak banget. Dan kita perlu melestarikan itu. Dan jangan kemana-mana, di Indonesia aja, bener nggak Mbak? Nah, tadi kan kita udah lihat ada beberapa contoh ya, mineral timah sama bebatuan. Nah, tapi kalau yang di sini, ini beragam juga kah? Atau ada spesifik sendirinya juga? Jadi kalau dulu di sini kan tambang yang paling banyak diambil itu timah. Itu pernah sekitar 240-an ribu kilo 240-an ribu ton diambil di sini dan satu jebakan. Terus selain itu juga ada seng, sebenarnya ada perak, ada galena, ada besi juga, ada tembaga. Cuman emang yang paling banyak diambil itu timahnya sendiri. Timahnya. Ya.
Nah, bebatuannya juga di sini juga sama. Atau ada masih di sekitaran sini banyak juga yang lokasi-lokasi pertambangan. Yang di sininya, tapi ini kan kita baru kesini nih yang lokasi ini. Di atas ada lagi. Nah, di sini tuh ada beberapa tambang open pit juga. Ada open pit barat, sebelah sini ada waterfall. Nah, tapi yang emang banyak di eksploitasi barangnya gitu kan ya, yang diambil hasilnya tuh yang di sini. Karena emang di sini yang paling banyak timahnya gitu kan. Emang kalau dulu niatnya emang eksplor timah gitu kan, jadi emang yang diambil semuanya timah. Nah, tadi kan kita lihat ya, maksudnya belum ada pengunjung nih, kecuali kita doang nih Mbak. Kira-kira kalau antusiasme dari wisatawan, baik lokal atau luar negeri sejauh ini gimana Mbak? Untuk datang ke sini, melihat mineral timahnya kayak gimana, dan mungkin untuk ilmu atau menambah knowledge yang lain gitu, ada? Jadi kalau di sini kebanyakan emang beberapa itu dia emang buat belajar ibaratnya gitu ya. Kalau dari wisatawan sendiri, kalau untuk sekarang ini pada masa pandemi kayak gini kebanyakan emang lokal Belitung. Kalau dulu sebelum pandemi itu malah kebanyakan yang datang ke sini wisatawan mancanegara. Asing. Iya, jadi hampir seluruh negara itu sudah pernah berkunjung ke sini. Nah guys, kita jangan mau kalah sama wisatawan luar. Maksudnya orang luar ya, turis aja banyak datang ke sini untuk mempelajari budaya yang ada di Indonesia, termasuk sumber kekayaan yang di kita yang begitu banyak dan juga begitu luas. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia juga nih harus tetap menjaga kelestarian budaya lingkungan sekitar dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Oke Mbak, kita mau lihat-lihat lagi nih ya guys. Jangan kemana-mana, tetap di Checkpoint Goes to Bangka Belitung. Sobat Checker, waduh seru banget kan jalan-jalan di Pulau Bangka nih waktu itu, terus sekarang di Pulau Belitung. Gak cukup ya, cuman sebentar doang kesini jalan karena banyak banget nih kekayaan alamnya di Pulau Belitung ini guys. Nah, kalau tadi kita udah menikmati beberapa macam wisata alam ya, sekarang nih gue udah ada di depan replika Sekolah Laskar Pelangi yang terkenal banget. Tadi kan kita udah tahu nih ke pantainya kan. Sekarang Laskar Pelangi nih, Sekolah Laskar Pelangi. Tapi di sini kenapa dinamain replika ya? Karena ini adalah replikanya guys. Jadi yang aslinya lokasinya bukan di sini. Ada di bagian belahan Belitung lainnya lah pokoknya. Dan itu sengaja nih sama pemerintah. Karena supaya tidak mengganggu aktivitas sekolah. Kan ini namanya Sekolah SD Muhammadiyah, itu yang pertama. Karena kan turis datangnya bisa pagi, siang, sore, atau malam, suka-suka mereka ya. Dan yang kedua, bangunannya juga udah roboh. Jadi supaya menjaga kelestarian alam juga, makanya pemerintah daerah dibikinlah replikanya di sini. Dan ini dibikinnya guys semirip mungkin dari mulai lokasi sekolahnya sampai ini tuh sebenarnya tanah ya guys. Tapi di sini banyak pasir putih yang seolah-olah seakan-akan ada di pinggir pantai, guys. Jadi gila, keren banget. Dan banyak banget nih orang-orang yang foto-foto juga nih, guys, di sini. Sama kayak di pantainya. Jadi kita ikutin terus yuk.
udah menikmati wisata makan yang enak-enak nih di Pulau Belitung, pasti ada satu dong yang ketinggalan banget pastinya kalau kita mau pulang nih, balik lagi back to Jakarta, yaitu oleh-oleh. Nah, konon nih di sini ada berbagai macam oleh-oleh khas Belitung nih guys. Ayo kita ceki-ceki yuk. Dari Belitung tuh biasanya apa sih yang orang incer tuh? Gemplang, jeruk kunci, terasi, abon, keripik sukun. Nah, kebetulan kan tadi aku udah ngambil ya kopi, terus habis itu ada Kopi kepicu. Ya, yang ini kan ya? Iya. Heeh. Nah, sama kalau kemplang tuh yang mana nih Mbak? ikan Rekomen? tenggiri. Yang ikan tenggiri. Iya. Referennya yang ini. Ya, coba deh guys, kita masukin. Kecilnya ada yang itu. Oke, saya yang besar aja. Nanti yang besarannya yang ini. Kalau ini ebi utuh yang lagi basah. Dan ini yang panggangnya. Ini bisa langsung dimakan. Kalau ini yang dari bangkanya, ini banyak garamnya. Kalau di ini putih sih, hancur gitu. Oh, itu udah digaremin, jadi kayak udah. Nah, kalau ini dari ebi utuhnya. Tapi rasanya biasanya enakan yang mana? Yang ini sih. Ini ya? Kalau ini bisa langsung dikonsumsi. Karena kalau yang ini kan bisa dibakar, Dibakar, ini. ditumis lagi. Ini yang panggangnya. Berapa ini Mbak? Yang ini 26. Kalau ini 22. Berapa mahalan yang ini? Tapi enakan yang ini ya? Iya. Iya biasa. Guys, ternyata banyak banget ya oleh-oleh khas dari Pulau Belitung. Nah, kebetulan tadi aku udah ambil nih beberapa makanan khas, bahkan bumbu-bumbu loh guys dari sini. Nah, buat yang suka bikin sambal atau yang pengen bumbu masakannya jadi lebih maknyus, nah ini ada nih ebi lagi, sorry, udang atau istilahnya terasi. Ada yang udah kering, ada juga yang basah. Nah, tapi yang rekomennya nih, kalau kata mbak-mbak tokonya katanya yang basah ini. Jadi kalian bisa dibakar, bisa digoreng juga, bisa diapain. Dan aku juga pilihnya yang ini sih, soalnya kayak kalau yang kayak gini kan udah biasalah yang udah kering-kering kayak gini guys. Itu guys. Yaudah, aku mau lanjut cari oleh-oleh. Sobat Ceker, ternyata banyak banget loh oleh-oleh khas dari Pulau Belitung nih. Nah, aku juga tadi udah ambil beberapa makanan termasuk bumbu masakan guys. Nah, buat kalian nih yang suka sambal atau supaya masakannya jadi lebih maknyus dengan rempah-rempah dari hasil kekayaan Indonesia, tidak lupa dengan terasi. Di sini ada berbagai macam guys. Ada yang kering nih kayak gini nih ya, yang tinggal dicampurin aja misalnya sama cabai, diulek-ulek. Nah, ada juga ada yang basah kayak gini, yang ubinya masih setengah basah gitu, belum kering full. Tapi rekomendasi di sini nih yang kayak gini nih guys, karena ini bisa kita keringin, bisa kita bakar. Bahkan misalnya ada beberapa masakan yang kayak rujak gitu yang dikasih dengan sambal terasi ini, kayak misalnya asinan, itu makin enak guys. Nah, aku mau lanjut lagi nih guys, mau nyari oleh-oleh lagi. Sambil aku nyari oleh-oleh, kalian jangan lupa untuk pantengin terus Checkpoint. Bye-bye!
ada di Pulau Belitung nih, dan hari sudah malam karena udah puas banget nih guys jalan-jalannya. Nah, gue sekarang udah ada di rumah makan Mak Weng, dan di sini terkenal dengan seafoodnya guys, enak-enak juga. Dan yang paling penting guys, katanya nih malam ini Pak Bupati yaitu Pak Sahani Saleh datang ke sini guys. Kayaknya penting juga nih, gue pengen tanya-tanya seputar pariwisata yang ada di Belitung. Oke, langsung aja yuk, udah lapar. Ayo, Sobat Cekir. Sehat Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah ya. Kita mau nanya-nanya seputar pariwisata yang ada di Belitung ini Pak. Gimana sih Pak saat pandemik seperti ini, apakah ada istilahnya perbedaan nggak sih Pak sebelum terjadinya pandemik dan juga sesudah terkait dengan pariwisata di Belitung? Iya, secara otomatis pada saat kita pandemik tahun yang lalu, nah memang pengunjung wisata kita ya drop lah, karena faktor halangnya otomatis kan penerbangan. Ya. Nah, karena membatasi dengan adanya physical distancing, nah akhirnya penerbangan tidak datang ke Belitung, terutama penerbangan dari luar negeri kan. Nah kemudian ya kita walaupun gimana sekarang apa yang kita lakukan sekarang harus bergerak terus kan. Tetapi bagi kita di sini yang pelaku wisata pengembangan di sini, terutama kaitan dengan destinasi pariwisata, ya apalagi kita kaitan dengan geosite kemarin, itu kita ndak berhenti, berbuat terus kan, bagaimana ini. Nah walaupun pengunjung wisata ya memang sangat-sangat drastis turun kan. Iya, berapa persen Pak kira-kira turun wisatawan? 70% pada saat pandemi kemarin kan. Nah begitu juga lah dari segi ya dari pengunjung otomatis kan, dari produk-produk UMKM kita otomatis akan turun juga. Nah oleh sebab itulah kita juga dalam bagaimana upaya membangkitkan, dan kita bersyukur juga ini dari pemerintah pusat memberikan perhatian juga ya terhadap persoalan pariwisata ini, sehingga ada beberapa program lah yang dilakukan oleh pemerintah dan pusat. Misalnya Gerak ada cepat ya, pembantuan pemberian dana DED kaitan dengan penanggulangan COVID, bagaimana untuk tidak semata untuk pengobatan COVID, tapi juga dampak ekonomi kan. Nah dari dana-dana pusat itu kita adakan ya yang sudah event-event teragendakan. Nah kita adakan bazar, kita adakan berbagai macam ya kegiatan lah, baik yang sifat atraktif. Nah di situ bangkit kembali. Yang saat sekarang itu juga yang kita lakukan. Nah, kayak ya misalnya, itu kan Bapak kan bilang melakukan udah menerapkan ya apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan dari Kemenparekraf sendiri. Nah kan Pak Sandi sendiri kan menerapkan adanya gaspol seperti gali potensi lapangan pekerjaan yang ada di sini, terus gerak bersama atau geber, dan juga gercep alias gerak cepat. Nah itu seperti apa Pak yang diterapkan di Belitung ini Pak? Ya kita terutama dalam ini ya. Di samping memang upaya pencegahan COVID, gerak-gerakan yang kita lakukan antara lain pembangkitan ekonomi. Ya alhamdulillah sisi lain tidak hanya semata-mata harapkan kunjung pariwisata, tapi potensi alam yang lain ini tidak minus tambang ya, tidak ada tambang, potensi kelautan, politik, pertanian, perkebunan. Nah ini justru mereka ini sebagian beralih ke profesi ini. Nah sisi lain juga produk-produk UMKM kita ini ya, karena dengan kemajuan IT juga sudah menggunakan pasar secara online. Nah itu yang kita lakukan ya, kerjasama dengan Telkom dan sebagainya. Ini salah satu gerakan-gerakan kita di daerah dalam rangka menggairahkan perekonomian kita. Dan sisi lain saya katakan tadi ya, kita tetap mengadakan berbagai macam event-event kegiatan, baik itu kegiatan yang sifat atraktif, ya, apalagi kegiatan yang berkenaan dengan budaya, itu kita tidak pernah terhenti. Kita jalankan dengan tetap
memperketat adalah protokol kesehatan kita. Karena kita dulu membuat regulasinya 10 perbuk, ya 10 bidang perbuk dalam kehidupan kaitan dengan corona. Nah ini masing-masing bidang ini menjalani protokol itu dan kita memang alhamdulillah masyarakat kita juga dalam Antusias ini ya Pak tetap untuk bersedia. meningkatkan program tersebut. Iya. Nah, ada kendalanya nggak sih Pak sekarang untuk memulihkan kembali nih pariwisata di Belitung? Mungkin Pak Kadis juga bisa menjawab dan juga Bapak. Ya jelas kendala ya sekarang regulasi kaitan dengan persoalan di sisi medis ya. Katakanlah rapid test 2 hari, 2 hari, antigen 2 Ya. hari. Nah, karena ini sebetulnya ini Kendala ya ini Pak. kendala makanya hari ini kan kita adakan turnamen golf. Oh, oke. Ada 27 orang dari Jakarta. Nah, sekarang mereka sebetulnya hari ini belum baru main, tapi rapid antigennya sudah habis. Nah, mereka perpanjang. Nah, saya katakan udah kita gratis untuk hal kegiatan ini. Nah, untuk rapid test kapan mau kalian pulang, kita datang langsung tenaga medis Bapak kita mau untuk boleh rapid. maskernya dinaikin lagi Pak? Maskernya dinaikin lagi. Oh, iya, Oke. iya, iya. Nah, kalau menurut Pak Kadis sendiri apalagi Pak kendalanya selain masalah rapid Pak? Yang jelas itu ya kemarin kita kan sudah hotel kita sudah CASE, Oke. rumah makan sudah. Nah, dari sisi pariwisata destinasi kita sudah menerapkan itu. Tapi salah satu kendala tadi ya selain penerbangan, kami pernah di bulan Juli dulu begitu kami buka regulasi itu dengan hampir 2 minggu kalau nggak salah ya di rapid itu cukup ramai wisatawan. Tetapi sekarang hanya berlaku 2 hari. Mungkin Bapak Ibu juga ke sini Jakarta Bangka ke Belitung harus 3 kali rapid kan, jangan hanya 2 kali. Nah kalau ini hanya berlaku 4 hari saja Pak, kami yakin nanti suatu saat Belitung pasti naik Pak. Itu. Kalau kami di sini memang sudah siap dari segi regulasi maupun untuk nyambut wisatawan di sini. Ya paling tidak hotel kami sudah rata-rata sudah CASS lah. Ya. Memakan sudah juga. Nah, cuman nanti selain itu juga mungkin frekuensi kalau itu sudah ramai kan otomatis nanti frekuensi penerbangan meningkat ya. Yang lain jadi hidup kembali. Nah, itulah mungkin nantinya. Hai Sobat Ceker. Waduh, airnya kenyang banget. Aduh, nih ya, kalau ngomongin soal Pulau Belitung ya nggak ada habis-habisnya deh. Aduh, pasti bakalan kangen banget nih. Dari mulai makanan yang enak-enak, terus belum lagi juga masyarakatnya yang baik-baik banget. Ditambah wisata alam yang banyak banget yang pastinya kita bisa explore guys. Kalau dipikir-pikir nggak cukup ya guys, datang ke sini cuma sebentar, kayaknya butuh waktu yang lama deh untuk staycation di sini. Nah, buat kalian para sobat ceker, kalian bisa komen ya di bawah ini kira-kira tempat mana yang menjadi favorit kalian khususnya di Indonesia ya, supaya nanti gue bakal datengin ke sana dan kalian bisa pantengin terus checkpoint Ghost to mana ya, yang jelas di Indonesia aja. Dan jangan lupa juga ya untuk like, comment, share dan juga subscribe Antv Klik dan juga klik aksi. Sampai jumpa di checkpoint berikutnya. Gue Zahra pamit, bye bye.